Salam sehat anak-anak Bapak semuanya. Kiranya eh, anak-anak Bapak semuanya dalam kondisi sehat. Bapak mencoba untuk menjelaskan dengan video berikut sebagai pembahasan kita supaya anak-anak Bapak nanti boleh belajar dan melihat materi yang Bapak jelaskan. Topik kita yang mau Bapak jelaskan adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Kalau disebutkan barisan dan deret aritmatika, jadi kita harus mengenal nanti aritmatika seperti apa barisan dan deretnya. Terus nanti lanjutannya barisan dan deret geometri seperti apa bentuknya. Kalau disebutkan dia aritmatika berarti mempunyai beda yang sama, atau bisa disebutkan dia selisihnya sama. Itu nanti disimpulkan dia sama dengan B, ya. Jadi kalau nanti ada sebuah barisan atau deret, jika selisihnya atau bedanya sudah sama atau sudah tetap, berarti dia aritmatika seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat nanti konsep dasarnya, kalau disebutkan dia barisan, ya, barisan Bapak buat contohnya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Maka inilah bentuknya barisan. Terus nanti kalau ada bentuknya seperti ini, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah dan seterusnya, maka inilah yang disebutkan bentuk deret. Deret berarti kalau dia jumlah berarti itu deret, ya. Jadi kalau nanti bentuknya 2, 5, 8, 11 berarti dia bentuknya barisan. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita ambil bentuknya yang seperti ini, kita mau lihat dulu komponen-komponennya apa yang ada, ya. Jadi kalau kita mau lihat pada umumnya pada barisan dan deret aritmatika dan juga geometri itu sering disebut bahwa kalau kita mau lihat tadi selisihnya, ya. Kita mau lihat selisihnya 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Berapakah selisihnya? Udah, ini kan 3, 3, 3. Selisihnya kan tetap. Udah, selisihnya tetap berarti bedanya sama dengan 3. Jadi kalau sudah selisihnya tetap bedanya sama dengan 3, sudah berarti dia ini adalah bentuk aritmatika. Seperti itu. Jadi kalau ditanya nanti seterusnya berapa setelah 11? Tambahkan 3. Tambahkan 3 berarti dia sama dengan 14 dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, itu tadi berarti bedanya sama dengan 3. Sudah? Jadi kalau mau menentukan beda ini tadi sama dengan caranya kita buat dia itu kan beda tadi selisih. U2 dikurang U1 sama dengan sudah U3 dikurang U2 sama dengan, dan seterusnya itu bisa kita teruskan dia menjadi sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Seperti itu, ya. Jadi dia selisihnya akan tetap seperti itu terus dia. Terus U itu sama dengan itu adalah suku, ya. Jadi kalau nanti ada di ini bentuknya U sama dengan suku, berarti kita buat dia U1 sama dengan U1. U1 berarti suku yang pertama. Suku yang pertama, perhatikan yang di atas. Suku yang pertama berarti sama dengan 2. Suku yang kedua berarti sama dengan 5. Kita teruskan, suku yang ketiga sama dengan 8. Dan seterusnya. Sudah? Dan seterusnya, ya. Jadi
Seperti itu dia mau menentukannya. Berarti kalau kita mau lihat dia, jadi sering kita sebutkan dia U1 itu sama dengan A. Itu artinya adalah suku pertama. Itu tadi yang Bapak sebutkan ya. A itu sama dengan A, sering nanti simbolnya U1 atau A. Tadi B itu sama dengan beda. Ya. Berarti kalau kita mau buat dia UN sama dengan apa? UN itu berarti suku yang terakhir, ya. UN suku yang terakhir. Maka kalau ditanya nanti tentukan UN-nya. Berarti kita mau mencari suku yang terakhir, suku yang keberapa diminta. Contohnya 10 suku pertama atau N-nya sama dengan 10. Kalau kita mau buat, berarti kita ambil dia rumusnya itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi semua komponen sudah tahu tadi ya. A itu sama dengan suku pertama, N-nya nanti suku yang keberapa diminta, terus B itu beda. Seperti itu ya. Contoh, kita ambil dia suku yang ketiga, sederhana saja dulu. Suku yang ketiga. Kalau kita mau ambil tadi barisannya ada di atas ya, soalnya di atas suku yang ketiga sama dengan berapa? A itu tadi suku yang pertama. Suku yang pertama berarti suku yang pertama itu U1 sama dengan A ya. Kita lihat berarti 2. 2 ditambah N-nya kan berapa di sini? 3. Berarti kita buat dia 3 kurang 1 kali B. Bedanya tadi berapa? Tetap kan sama dengan 3. Berarti kita selesaikan 2 ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Coba kita uji dulu ke barisan tersebut. Suku yang ketiga benar nggak sama dengan 8? Kita coba lihat ya. U3 itu sama dengan 8. Kita hitung. Suku yang pertama U1, U2, U3, 8 ya. Sama ya dengan yang di atas ya. Ini tadi bentuknya aja. Ini bentuk barisan, ini bentuk deretnya. Jadi kalau kita mau lihat dia suku yang pertama U1, 2, 3 berarti sama dengan 8. Jadi kalau menggunakan rumus, ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentukan suku yang ke-10. Ini kan karena ditanya suku yang ketiga. Jadi kita hanya membuktikan benar nggak rumusnya ini. Jadi kenapa kita menggunakan rumus ini? Jika nanti ada pertanyaan tentukan suku yang ke-100. Katanya kan. Suku yang ke-100 maka secara manualnya kita hitung aja dia. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai ke 100. Seperti itu. Kan nggak terkerjakan kita seperti itu sampai ke 100. Maka kita dibantu dengan menggunakan rumus berikut. Jadi kalau tadi Bapak sebutkan suku yang ke 100 berarti kita masukkan ke rumus U100. Udah sama dengan ya. U100 suku yang ke 100 berapakah? Suku yang ke 100 sudah berarti kita buat dia rumusnya tadi A ditambah udah N kurang 1 kali B. Nah seterusnya kita masukkan A-nya berapa tadi? Ya sama ya suku pertama sama dengan 2 ditambah N-nya berapa tadi di sini? 100. Berarti 100 dikurang 100 dikurang 1 kali bedanya berapa? 3. Maka sama dengan 2 ditambah ini 99 kali 3. Ya. 99 kali 3 tadi ya 100 karena ini ditanya suku yang ke 100. Berarti kalau kita mau selesaikan 2 ditambah ini menjadi 297 sudah sama dengan hasilnya menjadi 299. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung. Kalau ditanya nanti suku yang keberapa, gunakan saja rumus berikut ya. Nah, selanjutnya kalau ditanya dia tentukan jumlah. Jadi disuruh kita menjumlahkan barisan tersebut atau disuruh kita menjumlahkan barisan atau deret pada aritmatika ya.
Maka itu kita simbolkan dia menjadi Sn sama dengan ya. Sn ini tadi kita sebutkan dia jumlah n suku pertama. Sudah? Jumlah n suku pertama. Maka kalau kita ambil dia contoh yang kecil aja dulu. S3. S3 ya. Berarti kalau dibilang jumlah 3 suku pertama. Berarti S3. Rumusnya kita sebutkan dia rumusnya ada, kalau kita hitung secara manual dulu contohnya. Jumlah 3 suku pertama. Tadi suku pertamanya tadi berapa Pak? Oke, suku pertamanya tadi sama dengan 2 ditambah sudah 5. Lihat yang di atas soalnya. 5 ditambah 8. Sudah, kalau kita jumlahkan ini ya. Sudah menjadi hasilnya 15. Kalau kita jumlahkan ya. Jadi 15. Jadi kalau menggunakan rumus seperti ini. Sn sama dengan n/2 kali 2A ditambah n kurang 1 kali B. Sudah? Nah, ada dua nanti rumusnya. Seperti ini. Ini yang pertama. Bapak kotaki ya. Supaya bisa dilihat. Ini yang pertama. Yang kedua nanti menentukannya Sn sama dengan n/2 kali A tambah UN. Jadi bisa kita gunakan dia rumus yang kedua ini, yang pertama atau yang kedua. Ini jika diketahui nanti UN-nya berapa, bisa langsung kita gunakan ini. Mana yang lebih mudah lah nanti ya. Atau jika lebih mudah menurut anak-anak Bapak nanti yang contoh bentuk rumus yang pertama, gunakan. Seperti itu ya. Nah, coba kita buktikan ya. S3 tadi. S3 ya. Jumlah 3 suku pertama. Seperti itu ya. Kita masukkan tadi rumusnya bahwa N ya. N/2. Kalau kita gunakan rumus yang pertama dulu ya. Rumus yang pertama apakah benar ya? Rumus yang pertama N berarti 3/2. 3/2 dikali sudah 2A. Berarti kalau kita mau buat dia 2A-nya tadi berapa? Suku yang pertama. 2 kali 2. Sudah 2 kali 2. Suku yang pertama ya. Lihat yang di atas tadi buat videonya. Sudah 2 kali 2. Sudah ditambah N-nya 3 kurang 1 kali selisihnya tadi berapa? Selisihnya sama dengan 3. Sudah kita selesaikan. 3/2. 4 ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali 3, 6. Ya, berarti sama dengan, ini kalau kita sederhanakan 10. 10/2, 5. Ini menjadi 15. Kita lihat, sama enggak dengan yang di atas? Kita hitung dengan secara manual dia bisa 15. Ya, jumlahkan satu-satu, 15. Dengan menggunakan rumus pertama juga 15. Coba kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua berarti S3 sama dengan 3/2, A-nya tadi berapa? A-nya 2 ditambah UN. UN itu berarti suku yang ketiga. Suku yang ketiga ya. Kita lihat suku yang ketiga. Di mana suku yang ketiga berarti sama dengan 8. U3 ya. Berarti sama dengan 8. Kalau kita mau selesaikan sama dengan ini 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Sama ya. Mau rumus yang pertama dengan rumus yang kedua itu hasilnya sama. Ya, gampang ya anak-anak Bapak, bisa diikuti ya. Jika nanti kurang jelas bisa diulangi videonya, atau masih belum mengerti bisa Bapak ditanya secara pribadi melalui WA. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh. Perhatikan. Contoh yang pertama dulu ya. Nah, bentuknya seperti ini. 7 tambah 11 ya. Tambah 11, tambah 7 tambah 11, tambah 15, tambah dan seterusnya, tambah 203 sama dengan X. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi, yang ditanya, berapakah nilai X? X ini apa maksudnya, Pak? Sama dengan X. Berarti kalau dibilang sama dengan X, kan berarti berapalah jumlah keseluruhan deret tersebut ya.
berapakah jumlahnya? Berarti kita kalau ditanya berapakah jumlah, berarti kalau kita mau lihat dia itu mencari apa? Kalau dibilang jumlah seluruhnya berarti kita mau mencari SN-nya. Ya, kita mau lihat komponennya. A sama dengan 7, ya. Terus B selisihnya. Berapa selisihnya nih? 4 ya. Ini ke sini dia 4, terus yang ini ke sini dia 4, begitu seterusnya, ya. Nah, terus ini selisihnya 4. Nah, yang ini apa, Pak? Bentuknya. Ini apa yang dimaksud ini? Berarti ini sama dengan adalah UN sama dengan 203. Jadi kan ini kan suku yang terakhir sampai 203. Kan itu pengertian 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya sampai 203. Berarti ini yang suku yang terakhir. Berarti UN itu. Sudah? Nah, jadi supaya kita bisa menentukan berapa X-nya. X itu tadi yang kita mau hitung adalah SN. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, SN sama dengan, ya, bisa rumus yang pertama, rumus yang kedua bisa, ya. Yang pertama tadi rumusnya N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Sudah? Nah, atau rumus yang kedua SN, Bapak tuliskan aja supaya diingat ya. N per 2 kali 2A ditambah, bukan 2A. A ditambah UN, ya. A ditambah UN. Sudah, Bapak coret duanya ya. A ditambah UN. Nah, tadi Bapak sebutkan ini kan yang mana satu boleh, mana yang paling mudah. Jadi Bapak ambil rumus yang kedua. Menurut Bapak itu paling mudah karena sudah ada UN-nya. Langsung nanti kita hitung. Nah, yang menjadi kendala adalah N-nya belum diketahui. Sudah? Jadi bingung nanti kita menyelesaikannya. N-nya belum diketahui. Bisa nggak, Pak, kita mau menentukan N-nya? Bisa. Dari mana? Dari sini. Sudah? Ini UN yang diketahui. Oke, kita masuk UN. Apa rumus UN tadi, Pak? Rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Sudah? Berarti kalau kita mau buat UN-nya sama dengan 203 sama dengan A-nya berapa? A-nya sama dengan 7, suku yang pertama. Ditambah N-nya itu yang kita mau cari, ya. N-nya berarti N dikurang 1, bedanya berapa? 4. Ya, berarti kita mau hitung 203 sama dengan 7 ditambah 4N kalikan dia 4-nya ke dalam kurung ya, dikurang 4. Selesaikan yang bisa diselesaikan. Berarti kalau kita mau buat dia 203 sama dengan 4N sudah dikurang ditambah 7 kurang 4 ya, menjadi 3 positif. Udah. Nah, ini pindah ruas menjadi 203 dikurang 3 sama dengan 4N. Berarti 200 sama dengan 4N. N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 50. Berarti dapat N-nya. Kalau sudah dapat N-nya sudah gampang. Nah, kita gunakan rumus yang kedua tadi. SN. Berarti S suku 5 tentukan. Jadi kan jumlah 50 suku pertama. Kan jadi gitu dia kalimat pertanyaannya. Sudah. Jadi kita sebutkan dia S50. Sudah, perhatikan S50 sama dengan S50 karena N-nya 50 berarti 50 per 2. 50 per 2 dikali A-nya berapa? Suku yang pertama. 7 ditambah UN-nya tadi berapa? 203. Maka kalau kita selesaikan ini menjadi, ini kita buat dia 25 kali 210. Maka hasilnya menjadi berapa? Kalau kita mau hitung 5.250. Sudah, ini hasilnya ya. Jadi seperti itu konsep penyelesaiannya. Nah, contoh yang kedua, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua bentuknya seperti ini. Sudah, 3 tambah 6 tambah 9 tambah dan seterusnya tambah X sama dengan 165. X, lihat letaknya. X ini berarti kalau di letak X ini kita mau lihat UN-nya. Berarti ini sama dengan UN. UN lah yang mau dicari. Sudah? Sampai suku yang keberapa? X ini kan belum tahu kita. Yang lainnya sudah diketahui. A-nya sama dengan 3,
bedanya sama dengan 3. Sudah, selisihnya ya, bedanya 3 tetap ya. Berarti masih dalam bentuk aritmatika. Sudah, yang ini apa? Sama tadi seperti yang di atas, X. Berarti itu SN. SN berarti SN-nya sama dengan 165. Nah, kita mau mencari UN. Kalau kita mau tuliskan rumusnya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, A-nya sudah ada, bedanya sudah ada, N-nya nggak tahu kita sampai suku yang keberapa itu. Nah, caranya gimana Pak? Berarti dari yang diketahui yang mana Pak? SN. SN sama dengan, kalau kita mau buat rumusnya, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sudah? Dari sini kita mau mendapatkan N-nya. Perhatikan ya nak. Sudah? Nah, kita buat SN-nya tadi berapa? SN-nya sama dengan 165 sama dengan N-nya N per 2 kali 2 kali 3. A-nya 3. Terus ditambah N kurang 1 kali bedanya berapa? 3 juga ya. Terus sama dengan ditulis 165 sama dengan N per 2 kali kita kalikan 6 tambah kalikan 3-nya. 3N kurang 3. Nah, yang bisa kita sederhanakan. Ini kalikan langsung ke sini. Ya, yang duanya. Berarti menjadi 330 ya. 330 N kali 6 kurang 3, 3. Berarti 3N kurang 3. Kalikan N-nya ke dalam. Berarti 330 sama dengan 3N kuadrat dikurang 3. Sudah? Nah, selanjutnya ditambah ya. Sorry ya, ini Bapak tulis ya. Tambah. Positif 6 kurang 3 kan jadi positif, bukan jadi kurang ya. Bapak perbaiki. Nah, berarti kita tuliskan dia menjadi, ini pindahkan dia 3N. 3N. Kita kalikan ya. Tadi N-nya tidak kita kalikan ke 3. Berarti menjadi 3N. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan dia bentuknya 3N kuadrat ditambah 3N sama dikurang 330 sama dengan 0. Yang ini kan pindah ke sini jadi negatif. Sudah? Jadi Bapak kenapa Bapak pindahkan Pak? Biar merubah bentuk. Menjadi bentuk apa ini kalau sudah seperti ini? Menjadi bentuk persamaan kuadrat Pak. Oke, bisa kita sederhanakan Pak? Bisa. Bagi 3. Sudah? Bagi 3 berarti menjadi N kuadrat ditambah N dikurang berapa? Bagi 3. 110 sama dengan 0. Supaya gampang kita sederhanakan. Nah, kan sudah bentuk persamaan kuadrat dia. Oke, kita faktorkan mencari N-nya. Jadi, berapa ini? Sudah? N ditambah 11. Langsung Bapak buat aja ya. Nanti coba latihan di rumah. N kurang 10 ya. Faktornya, ini kan kalau kita kalikan 10 kali 11, 110. Ya. Ambil negatif positif. Sudah? Nah, berarti kita yang mana kita ambil Pak? Kalau yang pertama kita ambil ini, N yang pertama sama dengan negatif 11 atau N yang kedua sama dengan 10. Udah 11 ya. Nah, ini kan nggak mungkin kita ambil yang negatif. Yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Nah, N-nya sama dengan 10. Berarti kalau N-nya sama dengan 10, kembali ke atas yang ditanyakan tadi X. X itu UN. Berarti yang ditanya adalah U10. U10 A-nya sama dengan 3 ya. 3 ditambah N-nya tadi berapa? 10 dikurang 1 kali bedanya berapa? 3. Berarti kalau kita kalikan dia 3 ditambah 9 kali 3 sama dengan 27 tambah 3 sama dengan 30. Maka U10-nya sama dengan 30 atau X-nya sama dengan 30. Mengerti ya? Anak-anak Bapak nanti coba di cross check kembali jika masih belum paham. Oke, ini untuk latihan dan tugasmu. Kerjakan ya. Bapak sudah tuliskan, nanti supaya direkam Bapak bacakan, siapa tahu kurang jelas. Udah, yang pertama, tentukan suku ke-15 dan suku ke-25. Sudah, dari -7
minus 2, 3, 8, dan seterusnya. Ini bentuknya ya. Jadi ini kena coret ya, salah ya. Yang benar itu adalah minus 7, minus 2, 3, 8, dan seterusnya. Yang kedua, hitunglah jumlah semua bilangan bulat 1 sampai 100. Sudah, Bapak mau lihat nanti konsep pada rumus yang sudah kita bahas. Jadi coba nanti dikerjakan setelah selesai dikerjakan, difotokan dan dikirim ke Bapak. Jika ada yang tidak mengerti, tidak paham dan tidak jelas, boleh ditanya Bapak melalui WA pribadi. Nah, demikian dulu penjelasan Bapak untuk topik ini ya, topik yang Bapak jelaskan, barisan dan deret aritmatika. Oke, sampai ketemu dalam diskusi kita berikutnya. Salam sehat.